bertemulah Nabi dengan As'ad bin Zurarah dan kawan-kawan. As'ad bin Zurarah dan kawan-kawan, 6 orang jumlahnya. Nah, ini 6 tokoh Quraisy, tokoh Ansar pertama yang berkomunikasi dengan Rasul. 6 orang. Mereka masuk Islam. Boleh dikatakan ini cikal bakal Ansar, walaupun ada orang-orang nanti sebelum itu. Tetapi 6 inilah yang masyhur menjadi cikal bakal. 6 orang ini pulang membawa iman mereka, menyebarkan kepada orang-orang yang mereka kenal, sehingga yang 6 ini kembali lagi tahun 12. Tahun 12. Setahun menunggu. Betapa sabar ya Allah. Jadi kalau kesabaran para Nabi dan Rasul dalam menyampaikan pesan Allah, risalah Allah tidak tertandingi. Awak 3 kali menasihati orang lepas saya. Aduh apa lepas saya anak. Imbaunya nak sekali dengan malam hari lama. Dengan ngeceknya sudah korang nak ngecek-ngecek dah. Baca orang. Kira-kira dia apa nak nanti di hadapan Allah kalau ditanya tu. Bang kau anak serupa itu tu. Bang jawab musuh. Dah 3 kali dia ngecek dia Allah. So itu dia nak ngecek-ngecek dia orang sapi tu. Coba Nabi menunggu setahun, 6 orang ini kembali 5. Dia ada 1 orang, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab tidak balik, yang lain 5 orang kembali pada haji tahun berikutnya. Jadi tahun berapa? Tahun ke-12. Ditambah dengan 7 orang yang baru. Berapa jumlahnya? 12. Jadi 6 kurang 1, 5. Tambah yang baru 7, 12. Setahun Nabi menunggu, bertemu kembali. Di mana tempatnya? Tidak jauh dari Jamratul Aqabah. Itu jamrah pertama yang dilontar dalam proses pelontaran jamarat, yaitu tanggal 10, hanya satu itu saja yang dilontar oleh jemaah haji, itu Jamratul Aqabah. Tidak jauh, dulu ada bukit yang membatasi. Di balik Jamratul Aqabah itu ada tempat yang bisa berbicara diam-diam di sana. Nah, di tempat Nabi bertemu dengan tokoh-tokoh Ansar itulah kemudian dibangun masjid kecil sebagai monumen oleh Umar bin Abdul Aziz yang disebut dengan Masjid Al-Bai'ah namanya. Sekarang masih ada. Cuma jemaah haji tidak tahu kecil dan pemambil yang lalu. Jemaah haji hati-hati cari lalu yang itu Masjid Al-Bai'ah namanya. Nah, 12 orang ini, 5 yang hadir tahun yang lalu, 7 yang baru, semua yang telah beriman dan berjanji dengan Nabi akan melakukan amalan saleh, ketaatan kepada Allah, dan itu disebut Bai'at Aqabah pertama. Dinamakan Bai'atul Nisa, dan dalam sejarah disebut Bai'at perempuan. Kenapa dinamakan Bai'at perempuan? Bukan karena perempuan hadir membai'at, tetapi karena dalam bai'at itu tidak ada termaktub atau tidak ada di dalam bai'at itu janji untuk berperang, mempertahankan Nabi. Jadi bai'at untuk taat, tidak berzina, tidak melakukan perbuatan yang mendurhaka kepada Allah. Itu namanya Bai'at Aqabah Al-Ula, Bai'at Aqabah pertama. Nah, ketika itu mereka meminta kepada Nabi SAW. Apa yang mereka minta? Utuslah salah seorang dari sahabatmu wahai Rasulullah untuk menemani kami pulang, mengajarkan kami Al-Quran. Mereka minta. Nabi memilih di antara para sahabatnya. Kepada siapa jatuh pilihan? Kepada orang yang cocok dengan misi itu. Cocok ke Hamzah? Enggak, Hamzah untuk perang cocok.
Cocok ke Umar? Enggak, lari dalam jelema. Ini orang awal. Nah karena itu dipilihlah orang yang murah senyum, orang yang pandai, yang mengerti bagaimana melakukan pendekatan dengan cara persuasif kalau bahasa kini, membujuk, berdiplomasi. Maka pilihan yang tepat adalah kepada siapa? Mus'ab bin Umair al-Abdari. Inilah dai utusan pertama. Jadi kalau dikatakan siapa dai pertama yang diutus oleh Nabi secara resmi, adalah Mus'ab bin Umair al-Abdari. Siapa Mus'ab? Secara ringkas, Mus'ab ini adalah orang yang terkesan ketika melihat Mus'ab ini adalah orang yang gagah, ganteng, sikapnya terpelajar. Kenapa? Karena memang dia sebelum keislamannya adalah orang-orang yang termasuk adalah pemuda-pemuda yang mendapatkan fasilitas lengkap dan cukup di keluarga. Bajunya yang paling mahal, penampilannya yang paling gagah, perlente gayanya Mus'ab bin Umair itu di masa jahiliyah. Kenapa? Dia anak kesayangan keluarganya, terutama ibunya. Tetapi di balik penampilan yang seperti itu, ternyata Mus'ab bin Umair menyimpan tekad dan kekokohan sikap sebagai seorang pemuda yang sulit ditandingi oleh yang lain. Ketika dia masuk Islam, berulang kali dia dicegat oleh keluarganya, bahkan dikurung, sampai akhirnya diberikan pilihan oleh ibunya, oleh keluarganya. Selama ini, wahai ibu, saya pernah membaca kalimat itu, wahai ibu, selama ini engkau temukan anakmu bagaikan kucing yang jinak. Tetapi kalau engkau halang saya dengan agama saya khawatir engkau akan menemukan anakmu bagaikan singa yang tidak terkendali. Ketika dia sudah tidak bisa lagi dipaksa untuk meninggalkan agamanya, orang tuanya, keluarga memberi pilihan. Boleh, silakan engkau pilih jalanmu, tapi engkau haram mendapatkan fasilitas apapun dari kami. Orang ini memilih, biarlah dia memilih agamanya dengan segala kesengsaraan. Makanya ketika di Madinah Nabi melihat Mus'ab hadir dengan baju yang compang-camping bertambal-tambal, menetes air mata Rasul. Apa kata Rasul? Masih terbayang oleh saya pemuda itu, dengan bajunya, dengan harum-harumannya, dengan penampilannya. Tapi sekarang lihat, kata Nabi, apa yang membuat dia rela berpakaian seperti itu? Imannya. Namun apa? Senyumnya tidak berpisah dari wajah. Bahwa hendak seketik kurang saya kawinkan yang tujuh balik. Nah, orang ini yang dipilih oleh Rasul menemani, dan ternyata Mus'ab bin Umair menunaikan tugas dengan sebaik-baik penunaian tugas. Sukses. Apa bukti kesuksesannya? Pada tahun 13 kenabian, 1 tahun lagi, buah perjalanan dakwah Mus'ab hadir di Makkah. Berapa jumlah orang yang menjadi utusan ketika itu? 72 orang yang hadir. 72 orang. Itu buah dakwah dari Mus'ab bin Umair. Datang di musim haji. Mereka berjanji bertemu dengan Rasulullah sirran, secara rahasia. Tahun keberapa itu? 13 tahun dihitung dari biasa, dari pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Tetap di Aqabah, di tempat yang tidak akan diketahui oleh banyak orang. Secara diam-diam berjanjilah Rasulullah dengan
para sahabat dari kalangan Ansar. Mereka telah berkumpul malam itu di pertengahan hari Tasyrik, berarti tanggal berapa? 12 Dzulhijjah. Setelah mereka berkumpul, akhirnya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ditemani oleh siapa? Oleh paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Abbas waktu itu belum lagi menjadi muslim, tapi dia hadir sebagai apa? Hamiyatan li ibni akhi, sebagai dunsana bapaknya, saudara dari bapak tadi, sebagai paman. Dia datang ketika datang membela keluarga, bukan membela akidah. Abbas hadir dalam majlis itu, dan Abbas awal man takallam, adalah yang pertama sekali bicara dalam majlis tersebut. Apa kata Abbas? Ya ma'syar al-Khazraj, wahai orang-orang Khazraj. Jadi awal Khazraj itu, orang Khazraj itu maknanya adalah orang-orang Yathrib keseluruhan. Walaupun di Yathrib, di Madinah itu dua suku besar, Aus dan Khazraj. Tetapi kalau keluar, di luar Madinah, mereka semuanya disebutkan dengan Khazraj. Nah, apa kata Abbas? Ya ma'syar al-Khazraj, wahai orang-orang Khazraj keseluruhannya yang hadir. Inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum. Sesungguhnya Muhammad ini adalah bahagian dari kami, sebagaimana kalian telah ketahui. Artinya bukan nak berusaha Muhammad. Muhammad ini bahagian dari kami, minna, dari kami. Haitsu qad alimtum. Wa qad mana'nahu min qaumina mimman huwa ala mithli ra'yina fi. Ini menunjukkan bahwa Abbas waktu itu belum lagi beriman. Kami telah membentenginya, mana'na, kami halangi orang lain, kaum kami juga, darinya, dari menyakitinya, dari memusuhinya. Kami telah bela dia selama ini dari orang-orang, walaupun orang itu seperti pendapat kami tentang dia. Itu menunjukkan Abbas belum lagi beriman. Kami telah bentengi, telah kami cegah kaum kami yang menentangnya, walaupun kami sependapat dengan kaum kami. Fahuwa ka'izz min qaumi. Maka ketahuilah bahwa Muhammad fi izz, dalam keadaan berwibawa, terjaga di tengah kaum. Tidak bisa orang menyentuhnya begitu saja. Wa man'atin fi baladi, dan dia terlindung di tengah negerinya ini, Makkah ini. Jadi seolah-olah Abbas mengatakan kami usahannya lenyap membelanya. Kami keluarganya tidak akan membiarkan dia disentuh oleh orang-orang yang menentang. Artinya kami belum menyerah dalam melindungi dia. Dia punya izzah, punya kehormatan, punya kemuliaan di tengah negerinya ini. Wa innahu qad aba, namun Muhammad qad aba, telah mengabaikan jaminan perlindungan kami, illa al-inhiyada ilaikum, dia memilih untuk bergabung dengan kalian. Itu kata Abbas. Abbas sudah tahu Muhammad ingin, Rasulullah ingin bergabung dengan orang-orang Madinah. Wal-nuhuq bikum, dan ingin menyusul kalian ke negeri kalian. Nah, kata Abbas, fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilayh wa mani'uhu mimman khalafa fa antum wa ma tahammaltum min dhalik.
Nah, karena itu orang Khazraj, kalau memang kalian menduga, mengira, yakin akan memenuhi janji yang kalian berikan kepada Muhammad, akan kalian penuhi itu. Apa yang kalian janjikan, apa yang kalian serukan kepada Muhammad akan kalian penuhi, dan akan melindunginya, akan mencegah orang-orang yang menentangnya. Wa antum, maka kalian wa ma tahammaltum, akan memikul akibat dari sikap kalian itu. Wa in kuntum taraw, namun jika kamu sekalian melihat, annakum musallimu, kamu sekalian akan menyerahkan dia kepada musuh, wa khadhilu, dan menghinakannya ba'dal khuruj bihi ilaikum, setelah kalian bawa dia keluar dari Makkah, kalian serahkan kepada musuhnya, kemudian kalian hinakan dia. Faminal an, semenjak sekarang, kata Abbas, fada'u, tinggalkan Muhammad, fa innahu fi'izzin wa man'atin min qawmihi wa balad. Sesungguhnya dia terhormat, terpandang, dan terlindungi di tengah negeri, di tengah kaum. Kalau kita baca kalimat itu bersuruh mentari tentang terlalu banyak, tidak ada bahasa itu. Sebagai seorang bapak, tanggung jawab Abbas lah dia tunaikan. Kau anak kami kok, dah orang terbuang seluruh, lebih menyerah kami membelanya. Urusan kami dah sepelapik, ini lain. Kami lindungi di tengah negara ini, yang terlindung, yang mulia, yang terhormat. Tapi ini adalah mikir, maka kau boleh. Nah, kini carikan ini. Kalau bahasa awak, tanya orang lah, selera takut, tak ada. Apa kira-kira so? Laikat terpenuhi, laikat kalian buktikan janji kalian ke Muhammad, kalian ajaknya ke situ, laikat kalian belanya, laikat kalian pertahankannya dari orang-orang yang menentangnya. Kalau lain, kalian akan buang resiko di kalian surah. Tapi kalau tidak kemungkin kalian penuhi, kalian hindungkannya nanti, kalian sarahkan ke musuhnya. Ada di sini yang mau kecil, kalian tinggal Muhammad, tak perlu kalian bawa. Itu bapak, walaupun tak salah kita. Begini dua bapak dan salah kita, cari siapa nak. Di Minang ada catatan penting tentang anak yatim yang perlu renungkan. Anak kalau yatim memang kabako mama dan menjadi kita orang, dan bapak entah apa. Padahal kalau bercerita kewarisan, siapa berhak? Pak RT itu mama, Pak Tua itu mama. Kalau ratu sekuran anak mama. Jadi Pak RT dan Pak Tua. Itu dan sebagian awak kadang-kadang tiba di balapung menuju, tiba di Marudi satu. Jadi anak saudara laki-laki itu, siapa walinya? Pak Tua di PT itu garing bakul. Itu nan garing bakul di Minang. Jadi bukan aturan adik, nama masalah parangai nyawa. Nama masalah. Ini kalau ada anak saudara awak yatim, tanya je lah, boleh belanja. Bahas sekolah, orang mesti masuk sekolah ni kan. Anak-anak ni sibuk lah, orang memikir zakat. Nampak tu, dia bergelimpang ke tu. Nak malu tu. Labah-labih untuk awak. Labah-labih untuk anak, labah-labih untuk isteri awak. Tak nak tercari itu. Anak saudara kita telah wafat, meninggalkan anak yatim. Disandang di ibunya. Tentang panjang cari nafkah pagi sampai petang. Tiba di sekolah berhutang-hutangnya.
Mamaknya punya rumah pintunya ketong. Tak malu tu. Heboh orang semua saja memikirkan nak siap rumah almarhum ke sekolah ayah. Peteknya mah. Oh petek baik jadi itu. Patuanya mah. Patuanya ketong putihnya. Tak malu. Itu kelalaian awak tu. Jadi ada perilaku anak piatu mereka pula tambah parah pula. Pasolah panitia sebagian kalau dikecilkan nak piatu nak basuh anak yatim loh kecil ulama. Kecil panitia tapi dia lebih merasa anak yatim ya. Rupanya bapak tadi lupanya bininya lah meninggal. Nusangku anaknya meninggal. Apa lagi kalau dapat bini baru? Dapatlah wanita penggantian yang Allah salihah. Dan tak tahu kewajiban lakinya. Amalannya tanamkan kebencian ke anak-anak anak tiri. Berbagai macam. Padahal kalau you sayangnya kau dah ni kadang dah tu kewajiban dah tu. Bini bisa bertukar anak kamu diganti dah tu anak dah tu. Tapi you dah ikhlas terapik tu berusi masuk itu. Itu dan rumit. Kadang wanita awak kok nak jadi madu lo kadang itu boleh. Apa soal lelaki nyuruh kita kan kayak. Seharusnya nak mengenal. Dah lah bagi tiap mak. Perindah tak habis kepada bagian tu. Itu orang nama madu yang mentuanya surangnya. Jadi banyak di dalam praktek. Jadi jangan persoalkan perkara tatanan dan aturan. Tatanan aturan tak sampai. Cuma cara awak membawakannya itu dirubah oleh orang. Kalau sistem kekerabatan di dalam Islam itu berjalan dengan baik, yakinlah tak ada orang yang terlantar. Tak ada yang terlantar. Jadi kalau terjadi ada yang terlantar, mesti ada sistem itu yang tak berjalan. Nah kita lanjutkan. Kita lihat peran Abbas. Dia belum Muslim, tetapi dia menjalankan tugasnya sebagai bapak. Muhammad anak saudara. Karena memang kepadanya ada titipan dari Abu Talib ketika wafat. Nah mari kita lihat apa tanggapan orang-orang Yasrib. Yasrib itu nama kota Madinah dahulu. Kata Ka'ab yang meriwayatkan kisah ini, maka kami berkata, faqulna lahu qad sami'na ma qulta. Kami telah dengarkan apa yang kau katakan oleh Abbas. Itu sih jawabnya. Maka itu hendak di siko kau gayung sambut kata berawi enaknya Abbas. Artinya apa? Secara tidak langsung mereka telah menjelaskan posisi mereka, urusan mereka dengan Abbas. Maka mereka menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatakallam ya Rasulullah, fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Di kalimat ini menunjukkan bahwa tidak ada taraddud, tidak ada keraguan. Fatakallam ya Rasulullah, bicaralah wahai Rasulullah, fakhudh li nafsika wa li rabbik, maka ambillah apa yang menjadi hak dirimu dan menjadi hak Tuhan. Apa menjadi hak engkau sebagai Rasul dan apa menjadi hak Allah atas kami, ma ahbabta, apa saja yang engkau suka. Begitu orang berhadapan dengan Rasulullah.
tua kalau berhadapan ya Rasulullah kamu dari tua ngecek kira-kira. Ya Rasulullah, tangan teragak dan kau kami ambillah. Perintahlah. Anak ketujuh. Itu cerminan umat. Yang cocok disebut oleh orang umat terbaik pada zamannya. Al-Qurun As-Salasa Al-Ula, 3 generasi pertama umat ini yang dikatakan lebih khairul qurun, tampilannya, serupa modelnya, bagaimana sikap mereka kepada Nabi tampak di dalam peristiwa. Ya Rasulullah, takallam. Kalau ke Abbas dia saja orang, laqad sami'na qawlan. La kami dengar. Kini ya Rasulullah bicara. Fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Ambillah apa yang engkau suka, yang menjadi hakmu dan apa yang menjadi hakmu atas kami. Dari Rasulullah ini menunjukkan bahwa mereka punya tekad yang tak bisa goyah. Itu yang dikatakan oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri dalam kitab Al-Hikmah Makhtum. Kata beliau, wahada jawab yadullu, ini fikirnya, dari fikir sirahnya dari situ. Mutirat hikmah, pelajaran dari peristiwa yang sedikit itu, cuplikan itu. Apa kata beliau? Wahada jawab yadullu. Jawaban ini menunjukkan ala ma kanu alaihi min azmi. Bagaimana keadaan mereka dari sisi tekad mereka, wa tasmim, dan perencanaan mereka, wa syaja'ah, keberanian mereka, wa iman mereka, wa ikhlasihim, dan ikhlas mereka di dalam memikul tanggung jawab yang akan mereka hadapi nanti. Dan itu bukan tanggung jawab kecil, tapi al-azimah, tanggung jawab yang berat. Sebagaimana dikatakan oleh Abbas, kalau kalian memang akan loyal memenuhi janji kalian kepada Muhammad, kalian akan pikul akibatnya.